Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Dan saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami berterima kasih atas berkat Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di pagi hari ini karena Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, membuat kami semakin mengerti, sehingga kami terus memahami betapa besar rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara sekalian, dari ayat yang sudah kita dengar pada pagi hari ini berbicara tentang ketaatan. Allah telah mentaatkan dirinya demi keselamatan manusia, dan manusia pun harus taat kepada Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, di situ kita menemukan cara kerja Allah di luar jangkauan pikiran manusia. Apa yang tak mungkin bagi manusia dilakukan oleh manusia, dikerjakan oleh manusia, dapat dikerjakan oleh Allah, dilakukan oleh Allah. Alkitab adalah firman Allah, menceritakan kemahakuasaan Allah, saudara sekalian. Mulai dari penciptaan langit dan bumi, dan Allah menciptakan segala isinya, menjadikan manusia, menciptakan manusia, sampai Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ia menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Saudara sekalian, dan ketika ia ada dalam dunia, Yesus ada dalam dunia, Yesus memberi pernyataan kepada ahli Taurat pada waktu itu, kepada murid-murid pada waktu itu, kepada dunia pada waktu itu. Yesus berkata di dalam Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-31 dan 32. Di situ Yesus berkata, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pernyataan ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa. Ketika Yesus berkata demikian, menjadi suatu pertanyaan, bahkan suatu perbantahan para ahli Taurat pada waktu itu. Siapakah dia yang berkata demikian? Siapakah dia? Hanya Allah yang memberikan pengampunan, yang memberikan keselamatan bagi manusia. Saudara sekalian, pernyataan Yesus ini menjadi kegemparan pada waktu itu.
Gempar pada waktu itu ketika Yesus memberikan pernyataan ini kepada para ahli Taurat. Saudara sekalian, namun itulah cara Tuhan. Meskipun adalah penolakan demi penolakan pada waktu itu, namun Allah tetap konsisten. Yesus tetap konsisten dari apa yang dia dapat kerjakan, lakukan demi manusia. Allah telah datang ke dalam dunia ini, dia memperkenalkan dirinya. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Meskipun ini ada penolakan, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia memperkenalkan dirinya, terjadi suatu penolakan. Ada penolakan, saudara. Namun Yesus tetap konsisten di dalam caranya sendiri. Yesus tidak pernah berubah dari rencananya, saudara sekalian. Dia tetap melakukan apa yang menjadi misinya kepada manusia. Allah cinta kepada manusia. Dia datang kepada manusia. Dia mau menyelamatkan manusia. Meskipun ada penolakan. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 10 dan 11 di situ berkata, Yohanes pertama ayat 10 dan 11, Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini sangat menyedihkan. Ayat 11, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini tercatat, saudara sekalian. Tercatat, ia telah datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak menerimanya. Penolakan demi penolakan tentang Yesus. Namun Yesus tetap mentaatkan dirinya. Allah tetap mentaatkan dirinya demi mengasihi manusia, demi mengasihi saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cara kerja Tuhan tidak dapat dimengerti oleh setiap manusia jika manusia tidak taat kepadanya. Tetapi ketika kita terus belajar taat, kita terus belajar pikiran kita, hati kita menyelaraskan dengan firman Tuhan, maka di situ kita dapat mengerti, di situ kita dapat belajar, di situ kita dapat memahami tentang siapa Yesus itu. Saudara sekalian, pernyataan demi pernyataan oleh Yesus menjadi pertanyaan ahli Taurat pada waktu itu. Namun Yesus tetap memperkenalkan dirinya, siapa dia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cara kerja Allah tentang kemahakuasaan Allah di luar jangkauan manusia. Allah telah mentaatkan dirinya. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, bahkan akan datang kembali. Itulah cara Tuhan. Di luar jangkauan pikiran para ahli Taurat pada waktu itu. Mereka tidak mau mengerti, mereka tidak mau memahami. Tapi itulah kemahakuasaan Allah kepada manusia. Meskipun penolakan demi penolakan tentang dia, tentang pribadi Yesus. Namun Yesus tetap konsisten. Mentaatkan dirinya untuk mengerjakan keselamatan bagi manusia, bagi saudara, bagi kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Ada waktunya Allah nyatakan dirinya lagi ketika ia datang kembali kepada manusia. Dia bisa berkata, akulah yang kamu tolak dahulu, dan sekarang aku telah datang kembali untuk menjemput kalian. Seperti janjinya, seperti janji Yesus kepada murid-murid sebelum ia naik ke surga, aku akan datang kembali kepadamu.
Aku akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya kepadaku. Itu kata Yesus sekalian. Untuk apa dia pergi? Seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Di situ Yesus memberikan pernyataan, Yesus pergi ke surga, naik untuk menyediakan tempat bagi murid-murid, bagi setiap orang yang percaya. Sebab itu Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Saudara sekalian, mari terus kita mentaatkan diri. Kita belajar terus mengerti tentang rencana Tuhan. Terus kita memahami tentang Tuhan, tentang Allah yang sudah mengasihi kita, yang sudah mengasihi saudara. Kita hidup dalam ketaatan demi menggapai semua rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah telah mentaatkan dirinya, dia menjadi sama dengan manusia. Sama dengan kita, sama dengan saudara. Dia telah belajar merendahkan dirinya demi keselamatan manusia. Maka kita pun demikian, saudara. Kita belajar merendahkan hati dalam ketaatan. Kita belajar setia di dalam ketaatan. Yang Yesus inginkan, saudara. Ya, Yesus mau dalam kehidupan kita semua. Yaitu kita mengerjakan kehendak Tuhan. Kita hidup dalam kesetiaan. Kita hidup dalam ketaatan. Bentuk-bentuk kesetiaan kita, bentuk-bentuk ketaatan kita. Mari kita siap terus untuk percaya kepada Tuhan. Kita terus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mentaatkan diri kita untuk melakukan kehendak Allah. Kalau saudara dulu setia, tetaplah setia hari ini. Kalau hari ini saudara sudah setia, tetaplah setia hari esok. Karena itu yang kita dapat lakukan bagi Allah. Kita menunjukkan kesetiaan. Kita menunjukkan suatu ketaatan. Ketaatan kesetiaan saudara menjadi kesukaan dari Bapa di surga. Yang seperti anak yang hilang diceritakan di dalam Lukas 15. Tidak taat, tidak setia. Ketika doanya sudah dijawab, Bapa berikanlah hakku, tapi dia tidak setia lagi. Saudara, jangan sampai berkat yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, doa kita sudah dijawab oleh Tuhan, merubah kehidupan kita. Kita tidak konsisten lagi, lalu kemudian meninggalkan Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah, mari kita setia, mari kita taat, kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Tetap di rumah Bapa di surga. Kalau Yesus telah mentaatkan dirinya, kalau Allah telah mentaatkan dirinya, meskipun dia penuh dengan hinaan ketika dia mentaatkan dirinya, maka kita pun demikian. Kita rendah hati, kita datang kepada Tuhan, kita berkata pagi hari ini, Tuhan Yesus, saya mau setia kepada Tuhan. Saya mau mengiring Tuhan. Ada banyak masalah, ada banyak pergumulan yang saya hadapi, yang saudara hadapi. Mari kita tetap setia. Mentaatkan dirinya demi rancangannya yang besar bagi kita. Mentaatkan juga diri kita demi kita menggapai segala rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, rancangan Allah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang kekal, damai sejahtera yang kekal, sukacita dan kekal yang tidak pernah habis-habisnya dan terus mengalir. Itulah rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara. Tetaplah setia di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi problem, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan yang berbuat banyak dari apa yang kita dapat pikirkan, dari apa yang sudah dapat pikirkan. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa di pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan menolong kami, memberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, kalau mereka sakit di saat kami mendengar firman Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka. Kuatkan mereka yang lemah. Tuhan cukupkan berkekurangan, Tuhan buka jalan ketika mereka tertutup jalan. Engkau adalah jawaban bagi setiap umat-Mu yang percaya kepadamu ya Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin.